selaku dia pegang kartu sertifikasi Dewan Pers. Bisa ditolak ataupun bisa dicabut karena perbuatan sendiri. Contohnya etikanya kurang baik, konten beritanya tidak berimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pantan Podcast, salam sehat dan terus semangat untuk menjalani hidup lebih baik. Saat ini saya sudah bersama Bang Lesman Bangun, Ketua Serikat Media Cyber Indonesia, Provinsi Banten. Provinsi Banten. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat, Pak Isan. Kalau dari logatnya, Abang kelihatan dari Solo ini atau Jogja? Dari Sumatera, Pak. Sumatera. Salah, Bang ya? Oke, Bang. Kabarnya Abang juga CEO dari 3 perusahaan media. Iya, jadi terima kasih untuk teman-teman mitra podcast, di mana pada hari ini kami telah diundang bisa bersama-sama dengan kita untuk pertama silaturahmi ataupun sharing untuk kemajuan Banten. Dalam hal ini yang saya tangkap di sini ini masih dalam rangka HUT Banten, HUT Banten, HUT TNI, HUT TNI, dan pada hari ini HUT Kabupaten Serang. HUT Kabupaten Serang. Jadi saya Lesman Bangun pertama dulu mengucapkan Pak Ihsan, selamat ulang tahun Provinsi Banten yang ke-21 tahun, dan selamat untuk HUT TNI, dan juga selamat ulang tahun pada hari ini 10 Oktober untuk Kabupaten Serang. Oke. Jadi perkenalkan, saya dari Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Banten sebagai ketua yang ada di Provinsi Banten, dan Serikat Media Cyber ini sudah se-Indonesia, Pak. Bahkan sudah konstituen dari Dewan Pers. Jadi Serikat Media Cyber ini adalah perusahaan media online ataupun digital yang tergabung di Serikat Media Cyber. Beda halnya dengan Persatuan Wartawan Indonesia seperti PWI, AJI, IJTI. Artinya SMSI ini menaungi perusahaan-perusahaan media online, Bang ya? Iya. Oke, yang kemudian salah satu fungsinya adalah menjadikan media-media online ini menjadi media-media yang bisa disertifikasi oleh Dewan Pers. Betul, Bang? Betul, iya. Betul. Nah, kalau begitu media online di Banten ini ada berapa, Bang? Iya, untuk sampai saat ini Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Banten seluruh kabupaten kota, 8 kabupaten kota, ada 145 perusahaan media yang sudah tergabung dengan kita. Dan tentunya itu tetap kita menghimbau kepada teman-teman anggota untuk melengkapi untuk perusahaan medianya, sehingga nanti kita bisa daftarkan ke Dewan Pers secara verifikasi administrasi ataupun faktual. Yang belum masuk ke SMSI media online di Banten ada berapa, Bang? Untuk teman-teman kita perusahaan media online yang ada di Provinsi Banten masih banyak yang belum tergabung di SMSI. Kalau dihitung, kita tidak bisa menghitung karena pertumbuhan untuk perusahaan media online ini sekarang sangat meningkat sekali. Lebih besar atau lebih kecil dari yang sudah terdaftar di SMSI yang belum bergabung di SMSI media online ya? Kalau dilihat lebih besar, kita udah 145. Tapi tentunya perusahaan media online yang ditetapkan dari Dewan Pers, karena kita udah konstituen Dewan Pers SMSI, perusahaan media online itu harus berbadan hukum. Berbadan hukum PT, dan berbadan hukum PT itu khusus PES, penerbit PES.
Tidak. Artinya yang sudah bergabung di SMSI bisa dipastikan sudah berbadan hukum. Iya, berhadapan hukum Dan bisa PT. jadi yang belum bergabung adalah media online yang belum berbadan hukum atau juga sudah berbadan hukum. Sudah banyak teman-teman perusahaan media yang sudah berbadan hukum Tapi belum bergabung. tapi belum bergabung. Jadi Bang, kalau belum bergabung, memang ada perbedaannya bergabung dan belum bergabung dengan SMSI, seperti dari persoalan hak dan kewajiban atau hal-hal lain yang bisa disampaikan. kalau hak dan kewajiban sama aja. Sama aja. Tapi untuk dari Dewan Pers sendiri, kalau kita tergabung di SMSI, tentunya kita bisa fasilitasi untuk persyaratan apa saja sih untuk tergabung di SMSI ataupun terdaftar di Dewan Pers, untuk baik dia administrasi ataupun faktual, secara faktual itu pimpinan redaksinya harus sudah sertifikasi utama. Jadi sertifikasi ini ada 3 tingkatan. Tingkatan muda untuk wartawan di lapangan, tingkatan madya untuk para redaktur di redaksi, untuk tingkatan utama itu untuk pimpinan redaksi, penanggung jawab konten berita. Nah, itu salah satu persyaratan dari Dewan Pers untuk terdaftar sebagai terverifikasi administrasi atau faktual di Dewan Pers. Untuk pencari konten berita ini harus sudah terverifikasi. Nah, terus untuk perusahaan medianya, karyawan, wartawan, staf redaksi harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi wartawan kita di lapangan, staf redaksi kita di kantor, ataupun yang lainnya yang dimasuk ke perusahaan kita, itu sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentunya itu yang bayar perusahaan untuk 3%, karyawan bayar 2%. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan. Nah, setelah keluar dari wartawan kita terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan tentunya wartawan tersebut dapat kartu BPJS. Setelah itu kita dapat sertifikat, baru kita sahkan ke Disnaker. Itulah salah persyaratan kita ke Dewan Pers untuk perusahaan media. Tentunya dengan kita daftarkan wartawan kita ke BPJS Ketenagakerjaan, tentunya harus ada slip gaji. Nah, jadi yang sudah terdaftar di Dewan Pers itu baik dari perusahaan medianya, baik redaksiannya, itu sudah memenuhi standar. Oke. Kalau dari sisi keorganisasian, Bang, saya ingin tahu hal yang paling signifikan, perbedaan media online yang tidak terdaftar di SMSI, artinya kan tidak terdaftar di Dewan Pers. Nah, bagaimana dari sisi keorganisasian media tersebut, kemudian pemberitaannya, dan dampak dari pemberitaannya? Iya, iya, terima kasih Pak Ihsan. Jadi untuk bagaimana perusahaan media yang belum terdaftar di Serikat Media Cyber, anggota kita, perusahaan media anggota kita juga masih banyak belum terdaftar di Dewan Pers, Pak Ihsan. Ya. Nah, jadi kita selalu menghimbau kepada anggota kita agar mempersiapkan perusahaannya ataupun karyawannya ataupun wartawannya sesuai dengan persyaratan terdaftar di Dewan Pers. Jadi anggota kita aja yang 145 ini masih banyak yang belum terdaftar di Dewan Pers. Makanya dari kita sendiri, kita selalu menghimbau kepada teman-teman perusahaan media, kalau ada uji kompetensi untuk wartawan muda, redaktur madya, pemret untuk utama, dipersilahkan, ayo. Jadi kita juga mengarahkan kepada teman-teman, jangan ada ketinggalan kalau ada ujian sertifikasi untuk bisa nanti tangga kita masuk ke terdaftar Dewan Pers, gitu Pak. Jadi Apalagi dari sisi pemberitaan nggak ada bedanya dia, Bang? kurang, nggak ada bedanya. Apalagi
teman-teman perusahaan media yang belum terdaftar di SMSI. Nah, kita menghimbau kepada teman-teman perusahaan media yang belum terdaftar di SMSI agar mendaftarkan. Jadi kita terbuka, welcome, ayo teman-teman perusahaan media yang sudah berbadan hukum PT, khusus PES, silahkan daftar di Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Banten. Nanti ketentuan persyaratan ke Dewan Pers, nanti itulah tugas kita. Itulah tugas kita sebagai pengurus di Provinsi Banten, baik dari keredaksiannya, baik dari manajemennya, ataupun untuk yang lainnya, agar nanti cita-cita kita tercapai, perusahaan yang ada tergabung dengan kita terverifikasi oleh Dewan Pers. Oke, kalau kemudian ada persoalan dalam pemberitaan, kasus misalkan ada gugatan pemberitaan untuk media online yang belum terdaftar di SMSI yang notabene juga berarti belum terdaftar di Dewan Pers. Apakah kemudian bisa diperkarakan di Dewan Pers atau dia masuk pada pengaduan yang penyelesaiannya di kepolisian? Iya, terima kasih Pak Ihsan. Jadi kalau ada narasumber keberatan apabila ada pemberitaan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh narasumber. Jadi bedanya kita Serikat Media Cyber Indonesia dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Dengan media online yang belum terdaftar di Oh SMSI. iya, yang belum terdaftar di SMSI. Jadi teman-teman apabila ada keberatan bisa menyurati langsung ke Dewan Pers. Perlakuannya sama. Artinya yang media online yang belum terdaftar di SMSI juga bisa difasilitasi untuk diselesaikan di Dewan Pers. Tergantung konten beritanya, Pak. Tergantung isi beritanya seperti Tapi apa. prinsipnya sama, bisa diselesaikan di Dewan Pers. Bisa. Lalu apa bedanya, Bang? Nggak terdaftar dan belum Teman-teman sebelum dia ke Dewan Pers, pasti dia datang dulu ke asosiasi ataupun organisasi pers yang ada di Provinsi Banten. Contohnya, kemarin ada isu kemarin dan ada salah pemberitaan juga, para narasumber ataupun yang dirugikan datang ke nelpon ke kita, bagaimana minta arahan seperti ini dan seperti apa. Kalau bisa kita bijaki di lapangan, di daerah, kenapa harus ke pusat gitu. Oke, Bang. Dari sisi kredibilitas, media online yang sudah terdaftar di SMSI, yang artinya juga sudah terdaftar di Dewan Pers, dengan media online yang belum terdaftar. Gimana itu dari sudut pandang SMSI terhadap kredibilitas medianya? Iya. Jadi kalau sudah terdaftar di SMSI, tentunya kita sudah ada bank data, perusahaan medianya apa, nama kontennya apa, isi redaksinya apa, bagaimana, terus badan hukumnya seperti apa, kita bisa udah pelajari gimana nih. Oh, ini sudah layak untuk sebagai ini. Tapi kalau belum terdaftar di Serikat Media Cyber di asosiasi kita di Provinsi Banten, kita kan nggak tahu, datanya nggak ada sama kita. Jadi kalau mendaftar di SMSI, tentunya mereka membawa berkas atau persyaratan untuk kita data. Oke. Nah, kalau yang belum terdaftar bisa nggak dibilang media abal-abal, Bang? Nggak juga. Nggak juga. Nggak juga, karena Dewan Pers masih membuka. Ayo silahkan daftarkan perusahaan media Anda ke Dewan Pers, tapi persyaratannya ini. Nah, itu yang perlu dipenuhi. SMSI berusaha bagaimana caranya biar persyaratan ini terpenuhi buat teman-teman, gitu. Masalah pajaknya, perusahaan media yang sudah berbadan hukum harus perusahaan kena pajak. Tentunya manajemennya, masalah pajaknya juga kita bantu teman-teman. Jadi salah satu tugas Serikat Media Cyber Indonesia adalah melaksanakan seminar ataupun lainnya untuk perusahaan media, masalah pajak, masalah redaksi, masalah manajemen perusahaan,
Itulah tugas kita. Menurut Bang Lesman, Mm-mm. faktor apa sih yang menyebabkan banyaknya media online yang belum mau mendaftar ke SMSI dan juga ke Dewan Pers? Faktornya tentunya masih banyak perusahaan media teman-teman kita, alamat kantornya salah satu. Masih ada yang di rumah. Memang nggak boleh kalau dia di rumah, Bang? Boleh, boleh di rumah, hanya legalitasnya harus ada. Contohnya, pelang harus ada, pelang di dalam. Contohnya, Top Media. Di dalam harus ada kantor redaksi Top Media. Di depan pun juga harus ada. Terus kelengkapan keredaksian harus ada. Seperti ini harus ada seperti ruang rapat redaksi, ruang produksi, ruang untuk pimpinan redaksi, dan kelengkapan untuk kontennya. Oke. Bang, persyaratan-persyaratan ini dianggap memberatkan nggak dengan media yang baru tumbuh? Sebenarnya tidak memberatkan kalau kita fokus. Saya lihat di teman-teman kita di Banten, teman-teman mendirikan perusahaan media online, udah mendirikan tapi masih ke yang lain. Artinya kalau saya lihat kan gini, Bang, dalam satu era digital, ruang kerja itu kan sebetulnya tidak terlalu signifikan dengan persyaratan yang Abang bilang tadi. Seperti ini Pak Ihsan, contohnya kalau kita di rumah ada tamu, Maksud saya ruang kerja fisik, Bang, ya. ruang kerja, terus keluarga kita datang, anak kita lari sana lari sini, teriak sana teriak sini, mengganggu enggak? Gitu, Bang. Iya. Oke, saya kembali lagi nih, Bang, untuk mengkonfirmasi. Mendaftar ke SMSI, apakah otomatis juga menjadi anggota Dewan Pers atau satu mekanisme sertifikasi atau upaya pendaftaran yang berbeda? Iya. Jadi teman-teman yang sudah mau daftar ke SMSI, silahkan nanti daftar ke Jalan Jenderal Sudirman nomor 25. Otomatis nggak daftar ke SMSI kemudian artinya juga menjadi anggota Dewan Pers? Belum. Belum. Disitulah kita melihat kelengkapan administrasi teman-teman. Apakah dia sudah mendapatkan dari Disnaker sertifikat. Kalau dia dapat sertifikat Disnaker, tentunya wartawannya udah sehat, karena sudah terdaftar di BPJS, sudah terdaftar di BPJS Tenagakerjaan. Honornya juga sudah ada, gitu. Salah satu itu. Terus yang kedua, redaksinya yang saya sampaikan tadi. Penanggung jawab konten berita ini apakah sudah sertifikasi utama? Redakturnya ada nggak yang sudah madya? Wartawannya yang liputan ke lapangan sudah sertifikasi belum? Ya, proses sertifikasi itu berbiaya, Bang, atau gratis? Nah, ini. Jadi pada hari ini, bulan sekarang udah dibuka di Provinsi Banten untuk sertifikasi gratis. Tahun 2000 Ada jangka waktunya, sertifikasinya berapa lama, Pak? 3 tahun? 4 jenjang per jenjang. Jadi kalau sekarang kita ikut sertifikasi ujian, kita lulus sebagai wartawan muda, 3 tahun kemudian nanti baru kita mengikuti sertifikasi untuk tingkat madya. Oke. Nah, untuk setiap jenjang sertifikasi itu ada durasi waktunya atau katakan sertifikat untuk wartawan jenjang wartawan muda itu seumur hidup ketika dia belum sertifikasi lanjutan atau memang dibatasi dalam sertifikasi itu? Nanti dilihat dari apa yang dia laksanakan di lapangan
selaku dia pegang kartu sertifikasi Dewan Pers. Bisa ditolak ataupun bisa dicabut karena perbuatan sendiri. Contohnya etikanya kurang baik, konten beritanya tidak berimbang, bisa dicabut dari Dewan Pers. Oke. Nah, Bang, saya mau ambil kasus nih. Ketika pemilu, itu kan banyak sekali itu muncul media online. Apakah itu juga menjadi concern dari SMSI? Kalau kita terbuka aja, kita welcome. Artinya setelah pemilu hilang tuh media-media online yang bermunculan tadi. Yang sudah tergabung di Serikat Media Cyber ataupun SMSI itu yang sudah berbadan hukum, Pak. Kalau saya bicara ketika pemilu, itu muncul banyak banget biasanya media online yang biasanya dia mencoba menggiring opini pada satu pemenangan calon tertentu. Nah, bermunculan media online yang seketika ini menjadi concern dari SMSI juga nggak? Kalau dibilang konsen, kita tetap memantau, ya kan. Tapi untuk pemberitaan sekarang sudah mulai pemerintahan ataupun dari TNI Polri ataupun lainnya melirik media yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Contohnya perusahaan kita PT Bangun Banten Aktual, Gerbang Banten, PT Haluan Bangun Banten, medianya kontennya haluanbanten.co.id, PT Persepsi, konten beritanya persepsi.co.id. Itu tiga perusahaan ini sudah terverifikasi secara faktual Dewan Pers. Nah, dari pemerintah ataupun narasumber kita itu udah melirik. Mereka pasti telepon kita. Karena langsung muncul di Dewan Pers. Kalau Bapak klik itu Dewan Pers, buka verifikasi perusahaan, ketik Gerbang Banten, Haluan Banten, Persepsi, pasti muncul. Apakah masih verifikasi administrasi atau faktual? Kalau tidak muncul berarti belum terverifikasi. Oke. Abang melihat ada persoalan pada trust media yang terdaftar dan belum terdaftar di masyarakat? Alhamdulillah Banten aman, kondusif. Nggak, maksud saya Bang, Abang melihat ada sisi kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan dari media yang sudah terdaftar atau belum terdaftar? Ya, jadi masyarakat juga sudah pintar sekarang, sudah pegang semua ini, udah bisa melihat perusahaan media yang sudah terdaftar Dewan Pers atau belum. Tapi bagaimana membedakannya Bang, masyarakat itu terhadap media yang sudah dan belum terdaftar? Membedakannya pasti tentunya di konten beritanya juga ketahuan dan di redaksinya juga ketahuan. Kalau dari pemberitaan dari sisi apa dia tahu? Pasti beritanya berimbang. Oh. Pasti narasumbernya kita konfirmasi. Jadi sudah bisa dipastikan media online yang belum terdaftar ini pasti nggak berimbang? Berimbang juga, tapi belum memenuhi untuk satu manajemennya, satu penanggung jawabnya. Maksudnya gimana? Perusahaan media penanggung jawabnya untuk terdaftar di Dewan Pers itu yang saya sampaikan tadi itu sudah mempunyai kartu uji kompetensi utama. Itu aja dulu satu nih. Oke. Masih banyak teman-teman perusahaan media belum bisa memenuhi ini karena belum ikut ujian uji kompetensi sertifikasi gitu. Jadi tugas kita Serikat Media Cyber ataupun SMSI menghimbau kepada teman-teman perusahaan media yang belum terdaftar Dewan Pers ataupun kita tahu perusahaannya, redaksinya
belum penanggung jawabnya belum uji kompetensi, ayo nanti kita daftarkan di saat ujian nanti, ayo kita daftarkan gitu, kita fasilitasi. Difasilitasi Difasilitasi sampai dia memiliki terdaftar Dewan Pers. Dewan Pers. Iya, Gitu. baik administrasi ataupun faktual. Bedanya administrasi dan faktual, kalau administrasi kita kirimkan lewat online ke Dewan Pers. Kalau faktual, Dewan Pers sendiri ataupun anggota Dewan Pers yang ditunjuk langsung ini ke kantor kita gitu. Ngelihat kantornya ada enggak, pelangnya ada, ruang rapatnya ada, orang redaksinya ini, kontennya mana aja, pemretnya mana, oh ini pemretnya, mana kartunya, lihat, dicek lagi, oh ada, ininya mana, redaktur mana, saya, mana kartunya, ini, dicek, oh ya pas, wartawannya mana aja, ini, mana kartunya sini, dicek, oh ada. Karyawannya udah BPS kerjaan, udah, mana kartunya semua sini, dicek, ada. Itu Pak. Oke. Nah, media online yang memang harus terdaftar dan banyak yang belum terdaftar, apakah memang sebetulnya dia agak tereduksi oleh satu aktivitas dan pergerakan dari jurnalisme masyarakat yang sebetulnya lebih simpel, lebih akurat, dan kadang juga lebih masif. Jadi abang bagaimana melihat jurnalisme masyarakat? Iya, kalau jurnalisme masyarakat itu untuk itu bukan karya jurnalistik. Sebenarnya bukan ranah saya nih, ini ranah PWI nih, ataupun AJI atau JTI. Jurnalisme masyarakat itu bukan hasil karya jurnalistik. Hasil karya jurnalistik itu adalah wartawan yang liputan di lapangan ataupun wartawan yang ditugaskan oleh pimpinan redaksinya untuk meliput berita tersebut. Seperti itu Pak Ihsan. Iya, saya lihat kan jurnalisme masyarakat kadang-kadang dia seringkali juga begitu kejadian dia langsung on the spot untuk melaporkan. Artinya dari sisi akurasi abang masih menyaksikan? Enggak. Jadi kita tahu itu ada kejadian dari teman-teman masyarakat jurnalisme, kita langsung kalau dia wilayah di Polres Serang, tentunya kita langsung telepon Polres Serang. Kalau dia wilayah Cilegon, kita ini langsung kita di lapangan. Tidak lanjuti. Bagaimana kebenarannya? Ada wartawan kita ke Polres, sekarang si ini ada di rumah sakit, wartawan kita ke rumah sakit. Jadi ada catatan penting nih dari Bang Nisman, sahabat Banten Podcast. Ini informasi bagus. Jadi yang dimaksud karya jurnalistik itu seperti apa, Bang? Iya, hasil karya jurnalistik itu hasil liputan ataupun investigasi teman-teman wartawan yang sudah memiliki kartu PES. Oke, jadi karya jurnalistik itu dianggap lebih baik ketika punya sisi legalitas. Kalau berita yang di daerah ataupun jurnalisme teman-teman di lapangan ataupun masyarakat umum sering sekali dia foto, bikin kontennya masuk ke medsos, tapi belum bisa dikatakan karena jurnalistik Pak. Siapa nanti yang nanti bertanggung jawab kalau ada masalah? Tapi kalau karya jurnalistik udah masuk ke dapur redaksi, yang bertanggung jawab itulah pimpinan redaksinya, perusahaan medianya. Itu yang bertanggung jawab, alamatnya jelas. Gitu Pak Ihsan. Oke. Nah, Bang, bagaimana Abang melihat kontribusi SMSI terhadap proses-proses
pendewasaan demokrasi dalam masyarakat? Iya. Jadi selalu kita mengedepankan independen teman-teman, baik wartawan kita. Kalau kita kan perusahaan media, tapi dalam perusahaan media itu ada karyawan kita yang wartawan ke liputan. Itu. Wartawan ini bukan anggota kita, tapi karyawan kami sebagai wartawan di perusahaan kami. Nah, jadi untuk kedemokrasian selalu kita menghimbau kepada teman-teman perusahaan media agar karyawannya adalah wartawan di perusahaan medianya selalu mengedepankan demokrasi. Seperti contoh, kita harus berimbang. Walaupun kita perusahaan media, tentunya perusahaan media ini harus selalu kita pegang teguh untuk sisi bisnis. Karena untuk menghidupkan produksi ataupun teman-teman karyawan kita wartawan di lapangan, kalau tidak ada unsur bisnis dari ini, bagaimana untuk menggaji karyawan? Tapi walaupun demikian, tetap kita mengedepankan untuk pemberitaan yang berimbang. Oke, jadi kalau boleh tahu Bang, di SMSI ini porsi mana yang lebih berat? Sisi bisnis atau independensi? Kalau sekarang masa pandemi sekarang sisi bisnis, Pak. Sisi bisnis. Sejak pandemi ada 2019 sampai 2020 sampai saat ini sisi bisnisnya Sebelum pandemi, sebelum pandemi sudah mulai bangkit. sisi bisnis atau independensi? Dua-duanya berimbang itu. Berimbang. Tapi untuk saat ini sisi bisnisnya luar biasa. Pernah itu kita memberikan kontribusi ataupun honor buat karyawan kita itu nggak full karena bisnisnya memang menurun. Bagaimana kita mau ini, banyak usaha yang tutup. Bukannya di masa pandemi media online jadi booming Bang? Karena ketika orang diminta untuk berdiam di rumah, maka yang paling bisa diakses adalah media online. Iya, memang pemberitaan luar biasa. Pemberitaan luar biasa. Tapi nggak ada bisnisnya dalamnya, Pak Ihsan. Di dalam berita itu nggak ada bisnisnya. Nah, berita yang ada bisnisnya yang bagaimana, Bang? Berita yang ada bisnisnya itu adalah berita kalau ada kegiatan ataupun konten yang kita naikkan itu pendalaman beritanya beda dengan berita news. Pendalaman beritanya. Jadi contohnya peresmian jalan ini. Jadi memang dari perencanaan sampai pembangunan sampai peresmian dan bagaimana harapan masyarakat itu memang beritanya mendalam. Itu sisi bisnis. Sisi bisnis, berita advertorial dan itu sah. Dan advertorial itu berita atau iklan, Bang? Berita advertorial semacam display. Kalau iklan beda lagi. Kalau iklan ucapan, Pak. Ucapan iklan. Contohnya sekarang ada HUT Kabupaten Serang. Kalau teman-teman mau ngucapin, kalau enggak ya udah. Tapi berita HUT Kabupaten Serang tetap kita beritakan. Oke, Bang. Apa saran Abang buat media online yang belum mendaftar di SMSI dan Dewan Pers? Ya, saya berharap dan menghimbau kepada teman-teman perusahaan media yang belum terdaftar di SMSI, yang sudah berbadan hukum, silahkan daftar di sekretariat kita di Jalan Jenderal Sudirman nomor 25, bawa berkas kita, nanti di situ kita berikan persyaratan apa saja yang disiapkan agar sudah terdaftar di Serikat Media Siber Indonesia. Dan setelah terdaftar di Serikat Media Siber Indonesia, nantinya kita ada
semacam seminar, pelatihan manajemen dan lain-lain, agar nanti perusahaan teman-teman yang sudah terdaftar di SMSI bisa kita daftarkan di Dewan Pers. Oke. Terima kasih Bang Lesman Bangun atas waktunya di tengah kesibukan Abang untuk terus memajukan media online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.